Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya hormati teman-temanku sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita. Nikmat itu ada dalam berbagai bentuk, mulai dari yang paling sederhana hingga yang luar biasa besar, dan semuanya adalah limpahan karunia-Nya yang tidak ternilai harganya. Nikmat Allah adalah tak terhitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat. Selain itu, surat At-Duha ayat 11 juga menyatakan nikmat Allah, yang artinya dan tentang nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menghargai nikmat kecil yang seringkali kita anggap biasa, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Tirmizi. Barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki untuk makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Nikmat keamanan, kesehatan, dan kecukupan rezeki adalah anugerah yang sangat berharga, bahkan lebih berharganya lagi dari materi yang banyak. Syukur tidak hanya sebatas ucapan lisan, tapi juga harus tercermin dalam hati, lisan, dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Imam Baihaqi, barang siapa tidak mensyukur yang sedikit, berarti tidak bisa mensyukur yang banyak. Barang siapa tidak pernah berterima kasih kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya menyebut-nyebut nikmat Allah adalah bagian dari bersyukur, dan meninggalkan rasa syukur kepada Allah adalah kufur atau mengingkari nikmatnya. Selain itu, surat An-Nahl ayat 114 menyuruh kita untuk menggunakan nikmat halal lagi baik serta bersyukur, yang artinya makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Rasulullah sendiri adalah contoh terbaik dalam bersyukur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kita mengetahui bahwa beliau seringkali melakukan ibadah malam sehingga kedua telapak kakinya bengkak. Ketika ditanya, mengapa demikian padahal dosanya telah diampuni, beliau menjawab, apakah aku tidak pantas jadi hamba yang bersyukur? Syukur juga membawa berkah dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan lebih banyak nikmat dan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, nikmat yang ada bisa saja hilang dan digantikan dengan kesusahan. Marilah kita jadikan syukur sebagai bagian apa yang telah Allah anugerahkan. Dan mari kita gunakan semua kebaikan nikmat yang diberikan Allah untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, serta selalu mengingat bahwa segala sesuatu berasal darinya. Dan sekian dari pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.